Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini kita akan membahas prediksi soal P3K PGSD untuk tahap yang kedua. Kali ini kita bakal bahas matematika, PPKN, pedagogik, IPA, dan IPS. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Beberapa pekerja pasar akan mengangkut barang. Mereka berangkat bersama mengangkat satu kali. Setiap orang maksimal mengangkut 85 kg. Jika jumlah seluruh barang 300 kg, jumlah pekerja untuk mengangkut semuanya adalah titik-titik pekerja. Nah, berarti gimana teman-teman? Ada 300 kg barang yang harus dipindahkan dari titik ini ke titik yang ini. Yang ditanyakan berapa pekerja yang dibutuhkan untuk memindahkan 300 kg dari titik ini ke titik yang ini. Setiap pekerja cuma boleh mengangkut 85 kg dan hanya boleh mengangkat satu kali. Jadi nggak boleh dari sini ke sini kemudian balik lagi, ngambil lagi, kemudian angkat lagi, itu nggak bisa. Jadi cuma sekali aja. Berarti kan 85 kg dikali dengan banyaknya pekerja sama dengan 300 kg. Jadi kan berapa dikali 85 sehingga menghasilkan 300. Atau bisa juga dengan jumlah pekerja, kita singkat dengan JP, sama dengan 300 dibagi 85. Atau kalau sulit pembagiannya langsung aja kita cobain. Kita kaliin satu-satu dari pilihannya ini. 300 bagi 85 kan agak sulit tuh ngitungnya. Coba 3 dikali 85. Nah, gampangnya gini aja. Kita ambil depannya aja. 3 dikali 8, 24. Berarti 240 sekian. Kalau yang 4 ini, 4 dikali 85. 4 kali 8, 32. Ini kan udah lebih nih, 320 sekian jawabannya. Udah melebihi 300. Berarti yang A ini. Tapi kita cek dulu. 85 dikali 3. 3 kali 5, 15. 1. 3 kali 8, 20. 4 tambah 1, 25. 255. 255. Belum nyampe 300, masih kurang. Kurang berapa? 300 dikurang 255. 45. Masih ada 45 kg yang belum bisa diangkut. Jadi kalau kita pakai 3 pekerja, kalau misalnya kita pakai 3 pekerja, itu cuma bisa mengangkut 255 kg. Kan? Masih ada sisa 45 kg. Belum nyampe 300 nih. Gimana caranya? Caranya kita tambah aja satu orang lagi buat ngangkat yang 45 kg ini. Jadi 3 orang ini mengangkut 85 kg. Dan satu orangnya mengangkut 45 kg. Jadi total 4 pekerja. Ngerti ya teman-teman? 3 orang ngangkut 85 kg. Diangkat 3 orang masing-masing 85 kg. Masih ada sisanya 45 kg. Ya udah tambahin satu pekerja lagi, dia ngangkat yang 45 kg-nya. Jadi total 4 pekerja yang dibutuhkan. Jawabannya yang B. Oke, soal berikutnya. Konkret, seorang anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur
namun tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Menurut Piaget, anak tersebut titik-titik. A. Dalam tahapan praoperasional, balita. B. Dalam tahapan operasional formal, SMP atau SMA. C. Dalam tahapan operasional konkret, SD. D. Dalam tahapan praformal, tidak ada. Atau E. Dalam tahapan sensori motorik, bayi. Jawabannya yang mana, teman-teman? Anak dapat menyebutkan ciri-ciri kotak kapur, tapi tidak bisa menyebutkan ciri-ciri kubus. Jawabannya yang C. Kenapa jawabannya yang C? Tahap operasional konkret. Sebelumnya kita urutkan dulu tahap perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Yang pertama itu tahap sensori motorik. Ini menurut Piaget untuk anak yang berusia 18 sampai 24 bulan. Kemudian tahapan yang kedua adalah praoperasional. Pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga, nah yang ini operasional konkret. Pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang terakhir, tahap operasional formal. Pada usia 12 tahun hingga dewasa. Nah, jadi teman-teman harus tahu ciri-ciri dari keempat tahapan perkembangan kognitif anak ini menurut Piaget. Kalau yang operasional konkret ini, ciri-cirinya pemikiran anak terorganisir dan rasional. Kemudian pemikirannya juga logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Jadi pada tahap ketiga ini, pada tahap operasional konkret, anak sudah bisa berpikir logis dan rasional, tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Nah, tadi kan di sini dikatakan kotak kapur. Kotak kapur ini kan objek fisik. Nah, ini kan objek fisik, bisa dilihat, kemudian bisa dia pegang, sehingga dia bisa menyebutkan ciri-ciri kotak kapur tersebut. Bahwa sudutnya ada 4, sisinya ada 6, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk objek yang non-fisik, yang abstrak seperti kubus, ini kan tidak bisa dia pegang, tidak bisa dia sentuh, tidak bisa dia rasakan langsung secara fisik. Jadi itu ya teman-teman, tahap operasional konkret. Soal berikutnya, cara penanggulangan tikus dengan simbiosis ramah lingkungan adalah A. Menggunakan racun tikus dengan efektivitas tinggi agar penyebaran tikus lebih dikendalikan. B. Menggunakan pestisida nabati agar tidak mencemari lingkungan. C. Menggunakan asap belerang untuk memusnahkan tikus di sawah. D. Gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan. Atau E. Memanfaatkan musuh alami tikus, yaitu burung hantu untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Ini jawabannya gampang ya teman-teman. Kalau ditanya simbiosis ramah lingkungan, jawabannya adalah yang paling ramah lingkungan. Secara logika, yang paling ramah lingkungan yang mana? Kalau racun tikus, menggunakan racun tikus kan ini udah nggak ramah lingkungan nih, karena bisa berdampak pada tanaman, sawah, padi, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan pestisida juga, ini tidak ramah lingkungan. Asap belerang, tidak ramah lingkungan. Gotong royong bersama warga untuk memburu tikus di area persawahan. Ini sedikit ramah lingkungan, tapi yang paling ramah lingkungan adalah yang E ini, karena memanfaatkan musuh alami tikus, yaitu burung hantu. Jadi burung hantunya yang makan langsung tikusnya, sehingga berdampak pada keseimbangan ekosistem. Jadi lebih tepatnya jawabannya yang E.
Oke, soal berikutnya. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. B. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. C. Banteng diartikan sebagai hewan berbudaya suka bergerombol agar lebih kuat, melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan dan kesatuan. D. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Atau E. Banteng diartikan sebagai hewan yang kuat, mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Ini jawabannya yang D. Alasan kenapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila, yaitu karena ini teman-teman, hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, seperti halnya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Jadi teman-teman ingat aja kalau ada soal yang kayak gini, ditanya alasan kenapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila, teman-teman ingat aja, banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Nah, untuk pembahasan lambang sila yang lainnya, lambang sila pertama, kedua, ketiga, dan kenapa Padi dan Kapas dijadikan lambang sila kelima Pancasila, itu semua nanti akan kita bahas di video berikutnya. Jadi teman-teman tekan tombol subscribe-nya biar nggak ketinggalan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Peserta didik kelas 4 SD Sukasenang sudah keliling lapangan 1 putaran. Lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter. Banyak putaran lagi yang harus ditempuh untuk jarak 1320 meter adalah. Nah, sini saya coba gambar dulu. Kira-kira lapangannya kayak gini, berbentuk lingkaran. Kemudian diameternya 140 meter. Yang ditanyakan adalah banyak putaran lagi yang harus ditempuh untuk jarak 1320 meter. Jadi gimana nih teman-teman? Berarti kan kita harus tahu dulu satu putaran lapangan ini berapa meter. Satu putaran ini berapa meter. Baru kemudian kita bisa tahu berapa banyak putaran untuk dapat 1320 meter ini. Nah, gimana untuk dapetin panjang seluruh lingkaran ini? Kita cari luasnya atau kelilingnya? Kita cari tahu kelilingnya ya teman-teman. Rumus keliling lingkaran apa? 2 kali Pi kali R. Atau Pi dikali diameter. Nah, karena di sini yang kita ketahui adalah diameternya, kita pakai aja rumus yang ini. K sama dengan Pi dikali diameter. Pi-nya kita pakai yang 22/7 dikali diameternya 140 meter. Nah, ini bisa dicoret 140 bagi 7 atau 14 bagi 7 aja. 14 bagi 7 kan 2. Tambahin nolnya jadi 20. Nah, ini gampang. 22 dikali 20. 22 dikali 2 aja. 22 dikali 2, 44. Tambahin nolnya 1. 440 meter. Ini adalah keliling lingkarannya atau satu putaran lapangan. Satu putaran lapangan adalah 440 meter. Nah, berarti berapa putaran untuk dapat 1320 meter? Berarti kan 440 dikali titik-titik sama dengan 1320 meter. 440 dikali berapa biar dapat 1320? Atau
1320 dibagi 440. Nah, kalau susah membaginya, kita pakai aja yang ini. 440 dikali berapa biar dapat 1320. Kita cobain aja satu-satu dari yang ini. Misalkan 2 putaran dikali 440. 2 dikali 44 8 tambah 0 1 jadi 880 meter. Kalau 2 putaran kita dapat 880 meter. Ini masih kurang. Yang dicari kan 1320 meter. Kalau 3 putaran dikali 440. Ini kan jadi berapa nih? 1 3 2 0. Nah, 1320 meter ini udah pas nih. Untuk dapetin 1320 meter dibutuhkan 3 putaran. Nah, tapi soal ini agak menjebak. Jawabannya bukan yang B. Kenapa? Karena di sini ada pernyataan siswa kelas 4 sudah keliling lapangan 1 putaran. Dia udah muter 1 kali putaran nih. Ditanya banyak putaran lagi. Berapa banyak putaran lagi yang harus ditempuh untuk dapat 1320? Berarti kan kalau 2 putaran, ini kan kalau 2 putaran 880 ditambah 1 putaran. 1 putarannya tadi berapa? 440. Ini kan kalau kita jumlah jadinya 1320 meter. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Jadi siswanya itu sudah mengelilingi lapangan 1 putaran, udah dapat 440. Tinggal 2 putaran lagi, 880 meter lagi untuk dapetin 1320 meter. Gitu ya teman-teman. Oke. Soal berikutnya, perhatikan beberapa peristiwa berikut. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. 3. Perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer 1. Untuk peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah, nah di sini kita harus tahu peristiwa-peristiwa ini terjadi pada tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa. Sehingga kita bisa mengurutkan peristiwanya. Nah, kalau untuk Perang Margarana ini terjadi pada tanggal 20 November tahun 1946 yang dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, yaitu siapa? I Gusti Ngurah Rai. Oke. Kemudian peristiwa Bandung Lautan Api tanggal berapa? 23 Maret 1946 juga. Nah, yang ini perlawanan rakyat Sulawesi terjadi pada tahun 1829 sampai 1907. Nah, di sini kan urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia kan tahun 1945. Jadi untuk nomor 3 ini udah bisa kita seleksi teman-teman, biar lebih gampang nyari jawabannya. Ini kan tahunnya di bawah 1945, sebelum 1945. Jadi otomatis yang ada pilihan nomor 3-nya adalah jawaban yang salah. Ini salah, ini salah, ini juga salah. Tinggal yang C sama yang E. Nah, terakhir yang keempat ini agresi militer 1 di Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli 1947. 21 Juli
1947. Jadi kalau kita urutkan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan, kita lihat tahunnya dulu. Ini 1947, ini 1946, ini juga 1946. Berarti urutannya yang keempat nih terakhir. Kemudian yang ini sama-sama 1946, yang ini bulan November, yang ini bulan Maret. Berarti yang nomor 2 duluan. Kemudian yang nomor 1. 214. Jawabannya yang C. Jadi untuk beberapa peristiwa-peristiwa penting kita juga mesti ingat tanggal, bulan, dan tahunnya. Jadi memang buat saya pribadi, kalau untuk mata pelajaran IPS tuh memang harus benar-benar dihafal tanggal, bulan, dan tahun peristiwa-peristiwa penting. Dan itu agak sedikit sulit buat saya pribadi. Karena jangankan ingat tanggal, bulan, tahun yang banyak ini, ingat tanggal-tanggal penting orang terdekat aja kadang-kadang lupa. Oh, udah habis. Itu soal terakhir. Untuk kritik, saran, dan masukan ditunggu di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.